Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali diucapkan untuk sahabat dan saudaraku pengunjung setia channel ini. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, kami ucapkan semoga mendapatkan kebahagiaan dan pencerahan dari kisah inspiratif yang kami sampaikan. Rezeki di balik kesabaran. Rezeki, ujian, dan hikmah yang tersembunyi. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini begitu berat, bahwa kita telah berusaha sekuat tenaga, tetapi rezeki tetap terasa sempit? Pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa Allah tidak segera mengabulkan doaku? Kenapa rezekiku terasa begitu sulit? Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang seseorang yang mengalami kesulitan luar biasa, tetapi tetap bersabar. Hingga akhirnya, Allah memberikan rezeki yang luar biasa dari arah yang tidak disangka-sangka. Kisah ini mengajarkan kita tentang arti kesabaran, keyakinan, dan bagaimana Allah selalu memberikan rezeki yang terbaik bagi hambanya, meskipun terkadang dengan cara yang tidak kita pahami pada awalnya. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka. Lelaki yang diuji dengan kesulitan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Ibrahim. Ia adalah seorang tukang kayu yang sangat ahli dalam pekerjaannya. Dengan tangannya, ia bisa membuat meja, kursi, dan berbagai perabotan rumah tangga yang indah. Namun, beberapa tahun terakhir, hidupnya penuh dengan ujian. Pertama, warung kayunya terbakar karena kecelakaan. Semua alat-alatnya habis, dan ia harus memulai dari nol. Kedua, anaknya jatuh sakit. Pengobatan membutuhkan banyak uang, sementara ia hampir tidak memiliki apa-apa. Ketiga, di saat ia berusaha bangkit, beberapa pelanggan mulai berpaling darinya. Entah mengapa, orang-orang mulai lebih memilih membeli barang dari toko lain. Hidupnya terasa semakin sulit. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya, menatap langit, dan berdoa. Ya Allah, aku telah berusaha sebaik mungkin. Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu pelanggan. Aku bekerja dengan jujur. Tetapi kenapa hidupku tetap sulit? Istrinya selalu menghiburnya. Bersabarlah bang, rezeki itu tidak selalu berupa uang. Bisa jadi Allah sedang menguji kita sebelum memberikan sesuatu yang lebih baik. Namun, dalam hatinya, Ibrahim merasa putus asa. Hingga suatu hari, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Keputusan yang sulit. Suatu pagi, saat matahari baru saja naik di ufuk timur, Ibrahim duduk di depan rumahnya yang sederhana. Angin pagi yang sejuk berhembus lembut, tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang terus menghantui. Sudah berbulan-bulan, ia berusaha mencari pekerjaan, tetapi hampir tidak ada yang datang padanya. Rumahnya kini semakin sepi. Perabotan di dalamnya sudah mulai dijual satu persatu untuk membeli makanan dan membayar obat untuk anaknya yang sakit. Hari itu, Ibrahim bertekad untuk keluar dan mencoba peruntungannya lagi. Ia berharap ada seseorang yang membutuhkan jasanya sebagai tukang kayu. Namun sebelum ia sempat beranjak, terdengar suara langkah kaki yang pelan mendekati rumahnya. Tok, tok, pintu rumahnya diketuk perlahan. Ketika ia membuka pintu, di hadapannya berdiri seorang lelaki tua yang tampak lemah. Pakaian lelaki itu lusuh, wajahnya penuh dengan garis-garis kelelahan, dan tangannya gemetar saat menggenggam sepotong kain yang ia gunakan sebagai syal. Ibrahim menatap lelaki itu dengan penuh tanya. Maafkan saya mengganggu, kata lelaki tua itu dengan suara lirih, seakan malu untuk berbicara. Aku mendengar bahwa engkau adalah tukang kayu yang handal. Aku ingin memesan sebuah pintu untuk rumahku. Ibrahim terdiam sejenak. Pintu? Siapa yang memesan pintu di saat seperti ini? Namun, meskipun hatinya dipenuhi kebingungan, ia tetap bertanya, seperti apa pintu yang Bapak inginkan? Lelaki tua itu tersenyum lemah dan berkata, aku tidak meminta sesuatu yang mewah. Aku hanya ingin sebuah pintu yang bisa melindungi rumahku dari dinginnya malam dan angin kencang. Pintu lamaku sudah rusak, dan aku tak punya uang untuk membeli yang baru di toko. Lalu lelaki itu mengeluarkan beberapa keping koin dari sakunya. Jumlahnya sangat sedikit, terlalu sedikit untuk harga sebuah pintu. Ibrahim menatap uang itu. Ia menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan uang. Anaknya sedang sakit. Istrinya sudah mengurangi makan, agar makanan cukup untuk mereka bertiga. Bahkan, kayu terakhir yang ia miliki di bengkel, sudah ia simpan untuk membuat sesuatu yang bisa dijual lebih mahal, agar bisa mencukupi kebutuhan mereka.
Tetapi di sisi lain, bagaimana ia bisa tega menolak lelaki tua yang jelas-jelas membutuhkan pertolongannya? Ibrahim menarik napas dalam. Ia menoleh ke dalam rumahnya, melihat anaknya yang sedang berbaring lemah di atas kasur tipis. Ia menutup matanya sejenak. Hatiku berkata, jika kau menerima pesanan ini, kau mungkin tidak akan bisa membeli makanan yang cukup hari ini. Tetapi jika kau menolak, kau mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menolong seseorang yang lebih membutuhkan. Lalu, dalam hati yang masih penuh kebimbangan, ada bisikan yang seakan menenangkan jiwanya. Berikanlah yang terbaik, meskipun engkau merasa rugi. Allah tidak akan membiarkan kebaikanmu sia-sia. Ibrahim membuka matanya dan tersenyum. Baiklah Pak, saya akan buatkan pintu untukmu. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia terkejut, seolah tidak percaya bahwa Ibrahim bersedia menerima pesanan itu, meskipun ia hanya membawa sedikit uang. Terima kasih nak, terima kasih, katanya dengan suara gemetar. Namun, Ibrahim tidak tahu bahwa keputusan yang ia buat hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Pintu yang membuka rezeki. Selama 3 hari, Ibrahim bekerja dengan penuh semangat, meskipun ia hanya dibayar sedikit. Ia tetap membuat pintu itu dengan kualitas terbaik. Saat pintu itu selesai, lelaki tua itu datang kembali untuk mengambilnya. Ia sangat senang dan berkata, "Aku tidak bisa membayarmu lebih, tetapi aku akan mendoakanmu agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu." Ibrahim tersenyum, meskipun dalam hatinya ia masih bertanya-tanya, apakah keputusanku benar? Bagaimana aku bisa bertahan tanpa uang? Namun, saudara-saudaraku, disinilah Allah menunjukkan kuasanya. Keesokan harinya, seorang pedagang kaya datang ke rumahnya. "Aku mendengar bahwa kau adalah tukang kayu yang jujur dan membuat barang dengan kualitas terbaik," katanya. "Aku baru saja membangun rumah baru dan ingin memesan 20 pintu, 30 kursi, dan 15 meja. Bisakah kau mengerjakannya?" Ibrahim hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dari seorang lelaki tua yang hanya membayar sedikit, tiba-tiba datang seorang pedagang yang ingin memesan begitu banyak barang. Dan tahukah kalian siapa yang merekomendasikan Ibrahim kepada pedagang kaya itu? Lelaki tua yang ia bantu kemarin. Ternyata, lelaki itu adalah paman dari pedagang kaya tersebut. Ia melihat kejujuran dan ketulusan Ibrahim dalam bekerja, dan ia pun merekomendasikannya kepada keponakannya. Saudara-saudaraku, dari satu pintu yang ia buat dengan ikhlas, Allah membukakan pintu rezeki yang jauh lebih besar untuknya. Hikmah di balik ujian. Setelah kejadian itu, usaha Ibrahim berkembang pesat. Ia memiliki banyak pelanggan dan hidupnya kembali stabil. Namun, ada satu hal yang ia pelajari dari semua ini, bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal keikhlasan dan kepercayaan kepada Allah. Allah telah mengujinya dengan kesulitan, tetapi ketika ia tetap berbuat baik, Allah membukakan pintu rezeki yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2-3. Saudara-saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa 1. Rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari keikhlasan dalam berbuat baik. 2. Kadang, kita harus bersabar dalam ujian sebelum Allah memberikan yang lebih baik. Ketiga, bantulah orang lain dengan tulus, karena kita tidak tahu dari mana Allah akan membalas kebaikan itu. 4. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berusaha dan berbuat baik dalam keadaan sulit selamanya. Jadi, jika hari ini kita merasa sulit, jangan putus asa, jangan berhenti berbuat baik. Karena siapa tahu, di balik kesulitan ini, Allah sedang menyiapkan pintu rezeki yang lebih besar untuk kita. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, serta memperkuat keimanan kita. Akhir kata, diucapkan terima kasih bagi yang terus mengikuti channel ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu dengan kisah lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarhim. Tarhim yang ada di Pesona Serpong aja. Ya Imam al-Mujahidin
شاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وهي رفعت كريما وإلى الموت رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين